Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak, ibu-ibu, alim ulama, jadi pandai, pemuka masyarakat yang hadir, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita memuji Allah pertama kalinya sebelum apa yang kita ucapkan lebih lanjut, apa yang kita jelaskan, karena sesungguhnya di dalam surat Ad-Dahr atau Al-Insan itu Allah mengatakan apa? Allah menciptakan manusia itu diberikan pendengaran, penglihatan, tetapi ketika diberikan pendengaran, penglihatan, inna hadainahu sabila, kami berikan dia petunjuk jalan yang lurus. Tetapi apa yang terjadi? Imma syakira wa imma kafura. Ada di bagian sebagian manusia itu yang bersyukur, ada yang ingkar dengan nikmat itu. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita termasuk orang yang bersyukur itu, syakirun itu. Karena ini hadisnya muttafaqun alaih, surat di salat subuh hari Jumat itu disunnahkan membaca surat Sajadah dan surat Al-Insan. Itu hadisnya muttafaqun alaih itu. Kenapa? Karena di situ bagaimana manusia diciptakan, bagaimana proses hidupnya, akhir dari kehidupannya, apa yang dia dapatkan nanti setelah hidup yang kedua kalinya. Itu ya, makanya disampaikan bahwa imma syakira wa imma kafura. Sebagian dari manusia itu ada yang bersyukur, ada yang ingkar. Nah, mudah-mudahan kita masuk pada yang bersyukur. Kemudian selawat dan salam pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga selawat kita yang kita sampaikan mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah, karena itu ibadah kita dan memberi bekas ke dalam jiwa kita. Ada pengaruhnya, karena yang akan kita bahas malam hari ini adalah pengaruh daripada ibadah itu ke batin kita, ke dalam jiwa kita. Maka selawat yang kita bacakan, kita berharap ada pengaruhnya ke dalam jiwa kita. Karena banyak orang yang berselawat itu kan ada modelnya yang dinyanyi-nyanyikan. Ada enggak, Pak? Yang dinyanyikan selawatnya. Ada yang selawat itu dijadikannya zikir. Nah, kalau yang dinyanyikan ini itu jarang berefek pada batin biasanya tuh. Sekedar hiburan telinga tuh. Yang besar pengaruhnya itu ketika dibawa berzikir. Menjadikan rutinitasnya zikirnya. Nah, itu yang berpengaruh tuh. Tapi kalau dinyanyikan berpengaruh, itu syukur alhamdulillah. Tapi jarang yang dinyanyikan itu berpengaruh. Jarang, itu sama dengan menghibur telinga. Nah, jadi mudah-mudahan selawat kita itu membekas dalam jiwa kita dan membawa dampak ke batin itu. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam surat Al-Ma'arij itu Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Inna khalaqnal insana halu'a. Ketika Allah menciptakan manusia itu, Allah ciptakan manusia dalam keluh kesah dia. Wa idza massahu syarru jazu'a. Kalau dia diberikan kesusahan, maka dia kesusahan itu membawa kepada kesedihan yang melarut-larut. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila ditimpa kepada mereka itu kebaikan, manu'a, mereka enggan membentengi dirinya. Kalau Wihamka memaknakan mendinding dirinya. Artinya apa? Ternyata Allah menciptakan kepada manusia itu dua kepadanya. Yang pertama ada ketentraman, yang kedua ada kegelisahan. Itu ciptaan Allah. Karena adilnya Allah itu diciptakan dua. Sama dengan manusia itu tidak bisa mengelak daripada kecintaannya terhadap dunia. Tidak bisa mengelak. Karena itu hiasan diberikan Allah. Memang Allah yang titipkan perasaan suka itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Surat Ali Imran. Itu kan manusia dihiasi dengan sifat itu, dan manusia tidak bisa mengelak. Ada manusia yang mengatakan dia tidak suka dengan harta, itu ada kelainan tuh. Laki-laki Pak, dia tidak suka dengan perempuan, itu ada masalah tuh. Perempuan tidak suka dengan laki-laki atau persoalan tuh. Dan karena itu adalah fitrah yang diciptakan Allah. Tetapi walaupun fitrah diciptakan Allah, di akhir ayat itu apa yang dikatakan oleh Allah? Itu semua kehidupan yang diberikan itu hiasan saja. Dan yang terbaik itu yang di sisi Allah. Artinya apa? Allah ciptakan kesukaan terhadap dunia, tapi Allah berikan kita pemikiran untuk bisa mencari mana yang terbaik. Sukanya itu tidak keterlaluan sehingga melupakan akhiratnya. Nah gitu juga kan sifat Allah itu yang berikan kepada kita. Kalau kita baca surah As-Sam, kan Allah katakan apa? Ketika Allah memberikan sifat dua kepada manusia, ada takwa, ada fujur. Fujuraha wa taqwaha, kan ini Pak? Kenapa ayatnya kan Pak? Surah As-Sam deh. Wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha. Kenapa kan? Gimana tahu enggak hafal lagi. Dah sebanyak ku wirid wa iku insan apa aja surah As-Sam nih Pak. Ulurat itu ya baru. Surah As-Sam itu ada dua yang diciptakan, ada fujur, ada takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang memupuk takwanya itu, dan merugi orang yang menyia-nyiakan takwanya itu sehingga dipengaruhi oleh orang lain, sifat-sifat lain. Maka Allah menciptakan manusia itu ada yang tentram batinnya, ada yang gelisah batinnya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Kalau diberikan kebaikan, kikir dia dengan kebaikan itu, menutup diri dari kebaikan yang dia gunakan. Contohnya apa? Ada seorang minta tolong seketik, dibuatnya alasan 1001 untuk tidak melakukan. Apa kalau tidak kamu mengadakan sesuatu itu kan ada alasannya Pak. Ya kan dia mengerti seminar kan. Kadang-kala kita melakukan sesuatu, dia ajak Pak, bisa Pak tolong sehari kok Pak untuk memelpon kok. Karena enggan dia tadi, alasannya ada Pak. Ada saja alasannya. Anak kalau lah dulunya Pak. Itu tidak dari Pak, jangan diharap. Jangan diharap lagi itu. Itu ujung itu. Dan itu orang-orang yang sifatnya ada keluh kesah, ketika diberikan dia keburukan oleh Allah, dia menerimanya dengan terlalu bersedih, melarut, seolah-olah dia sendiri yang kena masalah itu. Seolah orang yang hadir ini kan kita punya masalah sendiri nih Pak.
Tapi ketika dia diuji oleh Allah dengan masalah itu, seolah-olah dia yang mendapatkan masalah itu paling berat. Dan kalau dia diberikan kebaikan, dia tidak mau berbagi sehatnya, tidak mau berbagi kepada orang lain, hartanya, dia tidak mau menolong orang dengan hartanya. Kenapa? Itu tadi contohnya. Kalau dia tidak akan melakukan, banyak alasannya. Oga sakit gigi lah, pusing-pusing, padahal demam-demam sedikit, pelensa-pelensa sedikit, tapi jadi alasan untuk tidak melakukannya. Itu kulikahalu'at. Maka mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi itu. Apa caranya? Dalam surah Al-Ma'arij itu dikatakan oleh Allah, ketika orang memiliki sifat yang dua itu, dan itu tidak bisa dielakkan karena itu ciptaan Allah terhadap manusia. Sama dengan Allah memberikan ketentraman pada batin manusia, surat Al-Fatah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah yang memasukkan ketentraman itu ke batinnya. Jadi tenang jiwa kita itu yang memasukkan Allah, Pak. Bukan dibuik-buik, tapi Allah yang memasukkan itu. Kalau Allah yang sudah masukkan ketentraman ke dalam batin, apa yang kita dapatkan itu tentram juga menerimanya. Nah, ada menimbulkan persoalan. Kalau bahasa Inggrisnya itu tidak sampai kalang, Pak. Nak suntuk pengananya menerima sesuatu itu. Ada persoalan muncul, dia bisa menganalisa persoalan itu dengan jernih. Ini sakinah itu. Dari sakinah itu dimasukkan oleh Allah, bukan masuk sendiri, tapi Allah yang masukkan. Liyazdadu imanan ma'a imanihi. Supaya kalau sudah masuk ketentraman itu, menambah imannya, menambah keyakinannya. Makanya kalau saya sering sampaikan, kalau seandainya mendoakan orang yang menikah sakinah mawaddah warahmah itu ya lengkap-lengkap, jangan samawa, jangan samara. Kan ayat itu jangan dipendek-pendek sehingga hilang maknanya. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ada ilmunya. Udah ngecek itu loh. Padahal Nabi mengatakan kalau orang menikah itu doanya apa, Pak? Nabi ketika mendoakan sahabat melihat tanda dia setelah menikah, ini tandanya apa? Saya sudah menikah, ini tandanya ya Rasulullah. Apa doa Rasulullah waktu itu kepada orang yang sudah menikah itu, sahabat itu? Sakinah mawaddah warahmah. Iya, Pak. Abu? Apa, Bu? Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma bil khair. Bolehlah, taruhlah itu yang kita bacakan sakinah, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya. Syukur-syukur kalau yang mendengarnya mengerti. Kalau tidak paham juga, sakinah jalan sakinah situ ya, itu bayar. Syukur-syukur kalau dia paham. Jadi jangan pernah, ibu-ibu jangan pernah melakukan itu. Jangan pernah mengatakan samara. Kadang-kadang di WA grup pesampean itu samara ya, samawa ya. Sebenarnya samara dengan samawa sama aja maknanya. Padahal itu Al-Quran tuh, Pak. Kan Al-Quran tuh kan. Kalau nak percaya, Bapak tengoklah di Al-Quran. Surat Ar-Rum itu sering dibuat orang di dalam undangan tuh. Undangan kalau bisa tak usah buat surat ayat itu di undangan lagi. Kadang-kadang sampai di rumahnya pijak ada anak-anak. Itu sakinah itu dimasukkan oleh Allah itu. Kalau orang melakukan pernikahan sakinah, baru masuk mawaddah, baru naik tingkatnya menjadi rahmah. Kalau pernikahan kan gitu, sakinah dulu, setelah lama dia bertahan dengan sakinah, naik mawaddahnya, naik rahmahnya. Kalau tua-tua, kalau rahmahnya yang tinggal.
lah patinya tu lah. Intinya tu rahmah. Kalau muda-muda mungkin sakinah mawaddah ni dia cari. Tapi kalau lah tua-tua mau dia awak apa? Mau dia awak. Lah tak masuk ya Pak ya. Jadi sakinah mau rahmahnya itu yang tinggal. Karena rahmah itu udah patinya, itu udah intinya. Nah, jadi kita balik ke perkaji kita bahwa ada dua yang dimasukkan Allah kepada jiwa manusia, ada sakinah dan ada gelisah. Dan kita mencapai itu dengan ibadah. Nggak bisa dicapai dengan cerita-cerita saja. Ada orang punya masalah Pak, punya persoalan, ketemu kawan atau kawan satu alma mater, satu alumni, curhatlah di situ. Curhat di situ, Allah senang hatinya Pak. Allah tenang hati lah dapat kawan curhat tadi. Lah keluar masalah apa sadonya. Pulang beko selesai masalah tu. Enggak masalah selesai. Kalau pandai lo kawan kau membawaan masalah itu, tambah jadi-jadinya Pak. Dan kalau tiba dia naik ketua dan tinggalan, nah tu Pak bayu dapat kawan yang jadian pun awak Kalau dia dapat kayak gitu anak dia buang. Tiba dia masuk lah, kalanya dibuangnya anaknya. Itu curhat tu beda. Bukan selesai dengan curhat begitu. Tetapi dengan ibadah, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perasaan hadu'a tadi yang diciptakan oleh Allah kepada manusia, ketika dia mendapatkan kebahagiaan dan fikir dengan kebahagiaannya, kalau dia dapat masalah dia heboh dengan masalahnya, maka itu dilakukan penyelesaian dengan illal musallin, kata Allah. Kecuali orang yang salat. Kan surah Al-Baqarah Allah katakan ista'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kepada Allah itu dengan salat dan sabar. Kan salat caranya untuk minta tolong Pak. Awak dapat masalah, salat tinggal-tinggal. Dapat masalah, lalai salatnya. Ada persoalan, lalai salatnya. Seharusnya semakin mendapatkan persoalan, semakin dekat dengan Allah dengan salatnya. Mendapatkan penyakit kita, makin dekat dengan Allah dengan penyakit itu. Kalau saya berdoa begitu saya Pak. Kalau saya dapatkan penyakit, ya Allah, kalau seandainya penyakitku ini menyebabkan aku tidak beribadah kepadamu, ya Allah, tolong sembuhkan. Tapi kalau seandainya sakitku ini bisa masih tetap sempurna aku beribadah kepadamu, aku sabar menerimanya. Itu doanya Pak. Sehingga apa yang kita alami itu sandarannya ibadah kita kepada Allah. Untuk apa kita sehat kalau tidak beribadah? Ubazir sehatnya Pak. Besok kan ditanya tuh, usia kita kemana digunakan, kesehatan dia kemana dimanfaatkan, harta untuk apa dipakai, baju nih bara lembar di rumah oleh bara yang tak pakai untuk solat. Barangkali yang terpakai. Kalau berbeza ndak antara pesta baju untuk solat. Aku untuk ke barang sana saya pakai solat dulu. Itu kan membeda-bedakan tu Pak. Apa salahnya disamakan aja baju pesta dengan baju solat? Iko ndak sempat juga lah baju lambang kolimo lekang tu. Pakai paku Pak. Baju pakai angka 5 dia pakai paku belakang, pakai juga itu solat. Ada pula foto pakai peci situ Pak. Artinya apa? Bahwa kita masih inginkan kebaikan tapi kita lalai dalam melakukan kebaikan kepada Allah. Pendekatan ibadah kita yang salah. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan bermasalah di kemudian, maka periksa diri kita apa yang salah dengan ibadahnya. Makanya ibadah itu ada efeknya kepada batin kita. Jiwa yang gelisah tadi diselesaikan dengan salat,
Karena Allah dari awal mengatakan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Solat dan sabar itu berat kecuali hanya untuk orang yang khusyuk dia. Di dalam surat yang lain dikatakan Al-Ankabut, apa kata Allah? Alam yakni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman itu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bahwa kan khusyuk, tunduk dan tenteram hatinya ketika zikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran itu. Baca Al-Quran, tidak ada pengaruh terhadap batin, Pak. Solat awak, solat tahajud malam, tak ada pengaruh ke batin, Pak. Maka Buya Hamka mengatakan ketika ayat ini dilanjutkan, illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang yang solat. Orang yang solat itu siapa? Banyak orang yang solat, tapi orang yang solat itu dispesialkan oleh Allah. Siapa mereka? Orang yang solatnya daimun. Apa itu daimun? Buya Hamka mengatakan dalam tafsirnya, daimun itu adalah orang yang kekal solatnya. Di luar solat dia juga mengingat Allah. Solat dia mengingat Allah, di luar solat dia mengingat Allah. Sehingga terpeliharalah kelakuannya. Kelakuan itu, Pak. Terpeliharalah perangainya, perilakunya, tingkah lakunya sehari-hari. Maka Buya Hamka mengatakan daimun itu apa? Daimun itu adalah solat, ingat Allah dalam solat, dan solat ingat Allah di luar solat. Maka beliau mengatakan apa? Berapa banyak orang yang solat tapi perangainya tidak ada perubahan. Kenapa? Karena tidak daimun dalam solatnya. Tidak ada efek solat itu untuk dia. Bagaimana batin akan menjadi tentram kalau solatnya hanya sekedar solat? Tentu kajiannya lebih fikih solatnya lebih banyak. Saya kira sudah banyak yang membahas fikih solat itu, cara gerakannya, cara bacaan. Tetapi yang paling penting adalah pengaruh solat itu terhadap batin kita. Sehingga yang dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya Allah, solat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Yang menjadi persoalan, sudahkah itu berlaku pada kita? Kan gitu. Kadang-kadang kita solat juga, tapi selesai solat perilaku tak berubah, Pak. Salam ke kanan, salam ke kiri, sekedar gitu aja. Salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bacaannya hafal, tapi tidak ada bekas bacaan itu. Seharusnya bacaan yang diberikan atau yang kita baca di dalam salat itu ada efeknya. Contoh dalam surah Al-Jumu'ah, Pak. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, disebut dalam surah Al-Jumu'ah ummi, tapi keadaan yang zaman Nabi diutuskan itu kenapa? Keadaannya jahiliyah, jahil, sebana jahil. Tapi apa yang diperintahkan oleh Allah? Bacakan, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan bersih hatinya ketika selesai dibacakan itu. Awak membacakan ayat pada orang lain, hatinya menjadi bersih hatinya. Baru muncul hikmah. Nah, seharusnya itu ketika kita membaca ayat itu, ada jiwa kita berpengaruh, bersih dia, dan masuklah hikmah tadi. Hikmah itu masuk. Arti hikmah itu apa? Perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan aturan agama. Bukan kita bisa melihat sesuatu yang gaib. Ada itu nah hikmah. Adalah santi yang kini saja apa kok. Lah bisa hanya apa yang kata jadi itulah tahunya. Itu nah itu maksudnya. Tak bisa dia memelihara jiwanya.
Itu Buya Hamka menjelaskan apa itu daimun itu. Jadi orang yang bisa selamat dari keluh kesah itu adalah orang yang salatnya daimun. Kalau kita berpijak ke tafsir yang lain, tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan yang pertama, makna daimun di situ adalah melaksanakan solat dengan khusyuk, tumakninah, bukan asal-asalan. Jadi khusyuk itu kan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kan itu yang dituntut kan, khashi'un. Salat itu kan salat yang berkualitas, kan salat yang khashi'un. Apa itu salat yang khashi'un? Bukan salat orang salat tidak bisa mendengar orang lain, tidak bisa melihat yang lain. Nabi Muhammad SAW ketika melakukan salat di rumahnya, kemudian nampak tirai Pak, apa namanya, kain pintu ya. Ya, kain pintu tirai itu namanya, kalambu. Pokoknya nanda di pintu itu jendela lah Pak. Bergambar itu Pak, bergambar. Selesai salat, karena Nabi melihat itu di dalam salat, selesai salat, Nabi katakan, kembalikan, siapa yang ngasih tirai ini, kembalikan kepada orangnya, karena ini menggangguku dalam salat. Jadi awak pun Pak, kalau ke salat sama saji pakailah baju yang polos-polos, jangan bermerek. Dilihat boleh, ada gitu boleh. Yang itu tadi, jangan pakai merek-merek. Kalau kapan perlu merek kain saruang tuh sembunyikan. Biko deh kawan ndak nani calian, tapi tawaco surang Pak. Gajah duduk. Ada tuh kan Pak. Apalagi kalau sholat hari Idul Adha, Idul Fitri, jangan pernah bawa koran. Tawacur Pak, nama arti sugai. Jadi tumakninah dalam sholatnya, khusyuk dalam sholatnya, menjaga sholat itu sempurna dalam batinnya. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, orang-orang yang sholatnya daimun itu adalah orang-orang yang sholat menjaga kewajiban dalam sholat itu. Takbirnya dia jaga dengan baik, bacaan Al-Fatihahnya dijaga dengan baik. Apa yang wajib dalam sholat, dia pelihara itu perilakunya dalam sholat, yang wajib itu. Apalagi yang sunnahnya lagi. Al-Fatihah wajib nggak Pak? Itu jangan capek-capek bacanya Pak. Bagaimana awak membaca ketika awak membaca Al-Quran, baca begitu juga dalam sholat. Kalaupun tidak akan sempurna panjangnya seperti panjang Al-Quran, tapi memang ada lebih bacaannya itu kualitasnya dibanding anak MDA, anak TK. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah bi'alamin ar-rahmanirrahim, begitu aja. Kadang-kadang baca dalam hati itu Pak. Dalam hati itu kilat khusus tuh Pak. Kalau Bapak baca bacaan solat dalam hati, sebentar ya Pak, sebentar. Tapi cobalah gerakkan mulut atau bibir kita membacanya, pasti lama. Beda tuh Pak. Jadi apa? Menjaga kewajiban solat itu. Wajibnya itu, apa yang wajib dalam solat itu dijaga. Jadi makna daimun oleh Imam Ibnu Katsir tadi, yang pertama menjaga khusyuknya sehingga memunculkan sifat tentramnya. Yang kedua, menjaga kewajiban solat itu, apa yang wajib di dalam solat itu. Berpindah kita kepada tafsir yang lain supaya bisa supaya bisa menjadi perbandingan dan menjadi penambah ilmu. Apa itu daimun? Menurut Imam Fakhrul Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa daimun itu adalah orang-orang yang memelihara waktu solatnya. Waktu solatnya tidak lalai, seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Ma'un. Ya kan, hafal kan surah Al-Ma'un? Sahun itu kan, lazinahum an salatihim sahun. Lalai itu menjaga waktu solat.
Jangan pengaruh dunia meninggalkan waktu sholat kita supaya di waktu yang tepat, sehingga tidak tercapai yang daimun tadi. Maka banyak orang yang melakukan sholat tapi lalai dalam menjaga yang disampaikan oleh ulama tafsir tadi. Banyak yang melalai di situ. Kalau sekedar sholat, banyak orang yang sholat. Sehingga Abu Hamka mengatakan bahwa orang yang sholat itu tidak sampai kecintaannya kepada ibadahnya itu, tapi hanya kebiasaan saja yang bisa dia lakukan. Ke masjid, karena terbiasa ke masjid saja, Pak. Tapi bukan karena cintanya dia datang. Nya sholat tahajud itu bukan karena nya cintanya dalam ibadahnya, Pak. Tapi karena kebiasaannya lah tajagosis itu. Lah terbiasa saja. Kebiasaan tidak mesti menjadikan orang cinta kepada ibadahnya. Tapi orang yang cinta terhadap ibadahnya, pasti dia merutinkan ibadah itu. Karena kebiasaan itu bisa-bisa akan hilang kebiasaan itu. Sama dengan orang yang terbiasa merokok, bisa saat-saat dia tidak meninggalkan, tidak melakukan kebiasaannya itu, tidak merokok dia. Banyak kawan yang tak merokok dia, Pak. Tahannya. Tapi kalau kecintaannya terhadap kesehatannya, apapun godaan untuk merokok itu dia tinggalkan rokok karena cintanya kepada kesehatannya. Jadi orang cintanya itu yang diminta dalam ibadah, baru menambah efek pada batin, baru menambah pengaruh pada batin. Kuatnya batin kita dalam menimba apa yang diberikan oleh Allah itu karena pengaruh kuat dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga ulama-ulama yang terkenal dulu itu kalau dia berdakwah itu kan kuatnya beribadah itu bukan karena fisiknya saja, tapi karena kuat dorongan ibadah yang dia lakukan. Supaya kuat mentalnya itu dengan ibadahnya itu. Sehingga Allah katakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah itu menenteramkan hati, menenangkan batin. Sehingga surat At-Talaq juga, ini sudah terkenal surat ini nih. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang apa? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah cukupkan dia dengan tawakalnya itu. Allah berikan kecukupan dia. Kalau dia bertawakal, dan tidak semua orang bisa bertawakal, termasuk ustadz nih. Tidak semua orang yang bisa tawakal tuh, Pak. Oh, mentah-mentahnya ustadz mantap tawakal, tidak juga tuh, Pak. Iya, Pak. Belum tahu, Pak. Apakah semua ustadz itu tawakal dia? Enggak juga. Kalau nak coba, Pak, ustadz itu tawakal tidak jadi ustadz lah, Pak, sekali. Ayo kok. Dia kalau dakwah ini, Pak, apa yang kita sampaikan kita harus bisa ngamalkan. Jangan banyak cerita hidup itu. Apa yang kita sampaikan harus kita bisa ngamalkan. Enggak 100 ini disampaikan, enggak 10-an enggak bisa diamalkan. Gitu. Jadi pengaruhnya kuat, Pak, ibadah itu terhadap batin. Sehingga bisa orang tawakal karena ibadahnya tadi. Makanya ibadah itu yang dianjurkan itu bukan sekedar pelaksanaannya, tapi ada pengaruhnya kepada batin dengan cara apa? Daimun tadi. Itu yang pertama, menghilangkan sifat keluh kesah itu. Karena manusia diciptakan keluh kesah oleh Allah. Satu dengan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang daimun. Nah, itu daimun tadi sudah dijelaskan maknanya. Kemudian orang-orang wallazina fi amwalihim
Orang-orang yang memiliki harta kekayaan, yang diberikan harta dia sedekahkan lisaili wal mahrum, bagi orang yang meminta ataupun yang tidak minta dia. Jadi yang minta itu maksudnya apa? Memberi sedekah kepada orang yang minta. Apa maksudnya? Bukan peminta-minta, Pak. Ada orang minta sedekah, bukan itu yang dimaksud meminta situ. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa yang dimaksud peminta di situ adalah orang-orang yang di dalam berhutang, dia ada dalam kondisi berhutang. Contoh yang terdekatlah orang yang menuntut ilmu di suatu daerah, tapi SPP di situ tidak bisa dia bayarkan, berhutang dia kan. Maka dia datang kepada kita minta bantu, Pak, pinjami ambo duit untuk bayar SPP Pak, atau minta lah mau sedekah Pak untuk bayar SPP ambo Pak. Itu yang dimaksud sailin itu. Jangan dianggap sailin itu orang minta-minta, itu orang yang minta-minta di jalanan, datang-datang ke rumah minta-minta. Bukan, yang dimaksud di situ minta-minta adalah orang yang minta-minta karena pengaruh hutang yang dipikulnya, yang dibeban hutangnya. Dia minta bantu dia untuk dibayarkan hutangnya itu. Itu yang dimaksud dengan isailin. Wal mahrum, orang yang menjaga kehormatannya, tidak minta-minta dia, dijaganya kehormatannya. Maka orang yang bisa menenteramkan batinnya dari keluh kesahnya tadi adalah orang yang mau membantu orang yang seperti itu, orang yang mau memberikan bantuan. Kalau seandainya orang kan ini Ustaz, orang ini kalau minjam itu Ustaz banyak cerita ya. Meminjam itu kan ada orang minjam Pak, meminta payah ke Ustaz. Kalau begitu keadaannya, Pak minta minjam 200.000, iko ndak usah pinjam le Pak, ambo agesi 400.000. Kalau ada punya 200.000, 100 iko kamu pakai lo. Iya kalau dipakai kan Pak, misalnya kan Pak punya PT 200.000, pinjamkan 100 diagihan 100 iko untuk ambo kamu pakai lo. Baru tu ada Ustaz, enggak lah. Memang nak dipakai PT 1.000 tu Pak. Kan dipakai begitu tu kalau belanja anak gaya pakai PT 1.000. Kenapa kita begitu? Karena kita menutup kemungkinan susah mintanya. Daripada bermasalah kita berdosa pula gara-gara itu. Ini uang 100.000. Itu contoh Pak. Artinya apa? Ada batin kita tergerak untuk memberikan bantuan. Tidak tertutup batinnya itu untuk membantu orang. Kalau dia datang ke kita itu, kalau dikaji-kaji hakikatnya Pak, yang nyuruh dia datang ke rumah kita itu siapa? Yang nyuruh dia datang ke kita itu siapa? Yang menggerakkan hatinya mengingat kita di waktu dia susah itu siapa? Allah yang ingatkan Pak. Kalau Allah yang ingatkan berarti Allah menyuruh kita untuk membantunya. Ada orang datang Pak, datang dia tak kenal Pak, tak dikenal, tak ada kenal, dia perkenalan bersalaman tak pernah dari mana, dia tahu dari orang saja, datang ke rumah Pak itu habis dia anunya tuh. Itulah Pak, gimana? Kita tidak kenal, tapi ada orang menunjukkan jalan sama dia. Siapa yang nyuruhkan orang itu? Menunjukkan jalan ke rumah kita. Entahlah Pak itu tolongannya. Kemudian Pak itu ada itu aja. Siapa yang nyuruhnya kalau tidak Allah? Maka di situ kita harus menyadari orang yang memiliki batin yang terlepas dari sifat keluh kesah tadi itu adalah orang yang mengingat itu bahwa segala sesuatu yang terjadi sama dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Baru muncul sifat tawakal tadi. Fahuwa hasbuhnya itu. Nah, mudah-mudahan kita ini walaupun tidak akan sampai ke sempurna seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita sudah berusaha menjadi orang seperti itu. Yang parah itu tak pernah berusaha. Paling tidak kita sudah berusaha.
Jadi waktu sholat 1941 40 itu Pak, 40 kan? 32 menit lagi Pak penutup. Jadi kesimpulan, ini panjang sebenarnya ayatnya Pak. Wallazina hum bi'azabi rabbihim musfiqun. Orang yang dengan azab mereka yakin. Yusaddiquna biyaumiddin. Orang yang membenarkan dengan hari akhir. Wallazina hum bi'azabi rabbihim musfiqun. Dan mereka orang-orang yang dengan azab mereka itu takut azab Allah. Itu orang yang muncul sifat, bisa dia mengendalikan sifat gelisahnya tadi. Bisa dihilangkan? Tidak, tapi bisa diantisipasi, dinetralkan. Sama dengan kecintaan pada dunia, bisa dihabiskan? Tidak bisa. Tapi bisa dikurangi, tidak menguasai batin. Karena itu memang ciptaan Allah. Mudah-mudahan dengan kajian yang sederhana ini, kita bisa mengamalkannya. Kalau kita kaji ilmu-ilmu syariatnya, kita sudah banyak yang tahu cara sholat yang benar, takbirnya di mana benar, kan ini Pak ya. Anda fikihnya itu kan belajar kan Pak, takbirnya sampai tangannya di mana, lipat tangannya di mana, karena fikihnya kan udah belajar tuh Pak. Ya kan, kalau takbir tangannya di mana Pak? Di kaki, dado kan. Jadi ada fikihnya itu. Sempurnakan fikihnya itu, tapi tambah, bukan sekedar di situ, tapi ada mujamannya ke batin. Caranya bagaimana munculkan kecintaan terhadap ibadah. Mudah-mudahan bisa menjadi kekal, dan itu yang menjadi pembela kita di akhirat. Pembela kita di akhirat. Ibadah ini sebanyak yang kita lakukan, tidak tahu kita mana yang akan diterima oleh Allah nanti di akhirat, yang menjadi pembela kita. Dan mudah-mudahan dengan usaha kita yang maksimal, ada satu ibadah yang menyebabkan penghalang kita masuk kepada azabnya Allah nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.